Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedulur beriman. Hari ini saya pas lagi pulang ketemu sama anak-anak dan temennya anak-anak. Alhamdulillah, saat ini saya ketemu sama anak saya, Nati Tatiana Naomi, kelas ringan. Alhamdulillah, atas izin Allah, anak saya Tita, alhamdulillah sudah diberi isi, apa namanya, isi hamil, alhamilun. Makanya hari ini saya mencoba untuk ngobrol, siapa tahu ada gunanya bagi ibu-ibu muda yang hamil atau yang belum hamil, bagaimana kiat-kiat nanti bisa bisa belajar. Insya Allah ya, saya mencoba. Begitu. Nah, ini yang jelas anak saya Nati Tatiana Naomi ini. Assalamualaikum saudara beriman. Sebelah kanannya adalah Anindita Prameswari, salah mesti. Anindita. Assalamualaikum saudara beriman. Anindita ini adalah putri dari Pak Tung. Ya. Anindita itu lagi cari calon suami. Ya. Tapi cari terus nggak dapet. Mau tanya apa nih? Mumpung Bapak ada di sini nih. Cerita dulu, Nat. Oh iya. Tentang kehamilanmu sekarang, coba. Boleh. Gimana tuh? Aku izin cerita ya Pak ya. Boleh. Sambil sharing sama nanti kalau teman-teman yang di YouTube-nya Bapak. Aku jadi alhamdulillah aku sekarang udah 5 bulan Pak kehamilannya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya itu mau sambil cerita nih, dua bulan aku hamil nih, aku itu sempat pendarahan. Jadi aku ngalamin pendarahan itu karena aku nggak ngerti apa-apa ya, waktu itu ngerasa kayak panik. Kenapa nih aku pendarahan? Aku karena di rumah sendiri, cuman sama Mas Wiko di rumah. Aku nggak mungkin cerita sama Mas Wiko karena mungkin Mas Wiko nggak ngerti gitu loh. Jadi aku langsung telepon Bapak. Alhamdulillahnya pas Bapak juga lagi udah selesai pasien, alhamdulillah diangkat, nangis di situ. Kenapa Nduk? Gitu. Aku bilang, Bapak, aku pendarahan. Gitu. Kenapa ya Pak? Aku pendarahan gitu. Terus Bapak nanya, kamu ada jengkel atau marah sama suamimu enggak gitu? Karena kalau sama orang tua insya Allah enggak gitu. Setelah pas banget ternyata memang hari paginya itu aku memang lagi nggak enak di hati gitu, lagi jengkel gitu loh sama Mas Dion. Jadi langsung dikasih sama Allah pendarahan itu. Nah, waktu Bapak kasih tahu gitu, setelah aku inget-inget ya, walaupun nggak cuman hari itu aku jengkel ya, tapi mungkin yang berdampak buat hari itu ya yang paginya aku jengkel itu. Terus aku nanya, gimana nih Pak solusinya? Terus kata Bapak, iya, kamu karena Mas Dion belum pulang, jadi sambil nunggu Mas Dion pulang aku mohon ampun sama Allah. Terus aku juga muji Allah, mohon ampun sama Allah. Akhirnya malam itu Mas Dion pulang, aku minta maaf karena memang titiknya, poinnya di situ. Aku harus minta maaf sama suamiku. Aku minta maaf, Mas, kalau selama ini aku selama menjadi istri aku sering jengkel, marah, bahkan mungkin dendam sama Mas. Kalau misalkan itu dosa besar di hadapan Allah, aku minta maaf lillahi ta'ala. Nah, setelah aku minta maaf, aku muji Allah, aku mohon ampun juga sama Allah,
alhamdulillahnya hari berikutnya berhenti pendarahannya. Ini darahnya maaf ya bukan yang kayak flek gitu, tapi emang pendarahan yang darah kayak menstruasi. Kayak menstruasi gitu. Sampai bapak udah bilang, Dok, kalau misalkan memang ini belum rezeki kamu, ikhlas ya gitu. Sedih boleh tapi jangan berlarut gitu. Ikhlas ya. Iya Pak, insya Allah. Alhamdulillah besok paginya udah nggak pendarahan, tapi memang masih masih ada flek gitu. Kalau misalkan aku gerak aktivitas gitu loh. Kalau misalkan aku aktivitas kayak turun tangga, terus nyambi kerjaan gitu-gitu, aku masih keluar flek. Akhirnya pas banget bapak pas di Jogja ya waktu itu, terus aku nanya sama bapak, Pak, kok aku flek ya kalau misalkan melakukan aktivitas gitu. Kalau misalkan baring aja sih nggak kenapa-napa, nggak keluar flek atau apa. Nah, aku nanya sama bapak, kenapa nih Pak, sifat apa yang perlu aku perbaiki gitu. Terus bapak sampein kalau misalkan flek yang aku alamin itu karena sifatku kalau misalkan mengerjakan sesuatu berbarengan bersama suami, akan hamil kan tuh hubungannya suami dan istri ya Nin. Kalau misalkan aku mengerjakan sesuatu bareng suami, melakukan pekerjaan atau ngerjain bareng lah gitu, aku mungkin masih ada rasa jengkelnya. Aku ngerasa kalau nggak pas, nggak sesuai sama ekspektasimu gitu iya, maksudnya. benar. Kalau misalkan aku udah punya ini nih pandangan nih kayak gini, karena kalau nggak sesuai itu aku masih kayak di sini jengkel gitu. Tapi kamu simpan atau kamu ungkapin? Kamu simpan? Iya, tapi kadang aku ungkapin, mungkin Mbak Nin juga udah beberapa kali lihat. Nah, setelah itu bapak udah bilang gitu, aku minta maaf langsung juga sama Mas Dion, bab kalau misalkan aku mengerjakan sesuatu, aku barengan sama Mas Dion, aku masih sering jengkel, aku masih sering kalau nggak pas aku marah, atau malah walaupun di dalam hati pun juga kan kadang kita hal-hal kecil gitu kan kadang gitu ya, gitu. Nah, jadi aku minta maaf. Alhamdulillahnya Nin, itu aku nanya sore ke bapak, aku mau langsung minta maaf, aku langsung mohon ampun, langsung malamnya alhamdulillah selesai fleknya. Alhamdulillah. Terus tapi nggak cuma sampai situ tahu. Ini 2 bulan pertama kan? Iya, 2 bulan pertama. Terus udah selesai nih? Udah. Ada lagi? Apa itu? Kondisinya aku tuh kayak kalau misalkan minum air putih, jadi sebenarnya aku tuh dari mungkin hitungannya jarang minum air putih gitu kan. Nah, waktu aku hamil ini aku ditunjukin nih sama Allah, kalau misalkan aku minum air putih, aku gampang mual. Bahkan sampai kayak gitu loh, kayak minum 1 gelas aja kadang nggak kuat, nggak habis gitu 1 gelas. Mual. Aku nanya sama bapak kan, Pak, sifat apa nih yang bikin kok aku mual ya minum air putih. Nah, kalau minum air putih tuh kata bapak, minum air putih itu kan hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita kan, kayak tapi lain ya sama makanan. Kalau minum air putih itu kan hal baik yang harus mendinginkan. Iya, mendinginkan tubuh gitu. Nah, waktu itu memang kalau misalkan aku diberikan nasihat, ibaratkan mendinginkan tubuh tuh berarti diberikan nasihat gitu, nasihat baik sama siapa aja lah ya kayak gitu. Itu aku masih sering nggak nerima
sepenuhnya gitu. Jadi ngerasa kayak ya walaupun aku mungkin di depan orangnya aku masih iya aja. iya, atau aku kayak diem aja gitu, tapi padahal di sini defense aku gitu loh, tapi nggak kelihatan mungkin. Nah ternyata itu yang bikin aku mual. Itu kejadiannya sebelum kamu hamil kah? Itu kejadiannya Maksudnya setelah udah lama-lama kah? Maksudnya kamu iya maksud iya paham. nolak Kalau itu, misalkan kasih yang nasihat itu. Nah, setelah aku telusuri kan kalau misalkan sama bapak sama ibu kan insya Allah enggak. Ya laki-laki sama suami itu. Kalau jadi mungkin aku dapat nasihat, dapat masukan yang baik, tapi aku ternyata di sini belum srek gitu. Cuman aku masih nggak terlihat gitu. Nah ternyata memang itu berdampak pada Ngaruh ya? iya ngaruh sama ya memang sifat buruk juga sih kayak gitu kan. Tapi jadi paham, jadi ngerti kalau misalkan oh iya ternyata masih banyak hal yang perlu aku perbaiki, masih banyak belajar juga buat lebih baik gitu. Terus selain itu gimana sekarang? Oh, Tapi sekarang gimana? alhamdulillah. Udah bisa belum minum air? Alhamdulillah udah bisa minum air. Aku mohon ampun, minta maaf lagi sama suami. Alhamdulillah sekarang udah nggak mual, insya Allah. Mudah-mudahan sampai ke depannya bisa istiqomah. Amin. Amin. Nah, terus juga Ada laginya apa? Kok ada banyak lagi. banget, Nat. Iya banyak banget ya. Tadi apa? Pendarahan. Minum air putih mual. Terus satu lagi apa ini? Sebelum minum air putih mual flek dulu. Oh iya, flek. Abis itu minum air putih mual. Nah ini aku kayak ngerasa enek kalau misalkan bau-bauan parfum yang kayak apa ya, woody, Arab, apa ya, kayak tumbuh-tumbuhan gitu ya, akar-akaran gitu. Aku merasa ya kayak tumbuh-tumbuhan itu ya. kalau bau parfum yang fresh gitu aku nggak. Ini baru semenjak hamil aja Iya. kayak gitu. Bahkan malah dulu aku suka loh bau-bauan yang kayak Arab-Arab Iya gitu. kan? Itu kan kesukaanmu yang kayak gitu. Cuman ya ini ditunjukin waktu hamil juga kan. Bisa ya. Itu kenapa, Nat? Kamu sempat nanya sama bapak nggak, Om? Kalau kayak gitu gimana sih, Om? Kalau lagi hamil nggak bisa nyium bau parfum atau kayak gampang mual, itu kenapa, Om? Coba saya mau ngetes Tita dulu aja, inget nggak dia itu apa coba? Apa coba? Kalau kan Arab itu kan tumbuh-tumbuhan jenisnya itu kalau nggak akar, jenis batu, jenis kayu seperti itu, apa coba? Masih inget nggak? Jadi insya Allah karena aku memang nggak biasa makan sayur ya Pak. Hubungannya sama sayur. Jadi aku tuh udah di otakku nih udah termindset kalau sayur tuh nggak enak. Sayur tuh nggak enak, itu udah aku tanemin mungkin udah dari dulu, bahkan mungkin ya dari aku kecil aku tuh pemilih sayur. Kayak misalkan aku cuma suka sayur yang daun aja, contohnya kayak kangkung, bayam, mungkin brokoli udah mulai pelan-pelan, kayak kobis gitu doyan. Tapi kalau misalkan wortel, cipang, nangka, apa sayur lodeh itu belum bisa nerima karena aku mungkin udah termindset kayak gitu. Jadi ya kurang lebih gitu ya Pak ya. Kurang lebihnya ya. Karena aku udah punya pikiran nggak suka. Jadi sama apa ya, sejenis tumbuh-tumbuhan, akar-akaran gitu aku jadi nggak bisa apa ya, mual, enek gitu kali ya. Gitu. Ya, alhamdulillah udah betul. Sekarang gimana? Alhamdulillah aku udah mulai nyoba buat maem sayur Sayur Pak. ya. Terus Hubungannya gimana? Alhamdulillah. bau-bauan gimana? Kan minyak Arab Pak, iya. banyak tuh di rumah tuh. Bapak kan ada tuh minyak Arab, gimana tuh San? Alhamdulillah udah nggak mual. Udah nggak mual, Kan Bapak alhamdulillah. sering nyalain. Kan kalau dulu kalau misalkan Bapak nyalain, aduh Pak aku mual gitu. Sekarang sih alhamdulillah, alhamdulillah udah nggak ada
apa ya, nggak ada rasa-rasa mual lagi di perut kan kadang kayak walaupun bukan mual sih enek gitu kan kadang ya, tapi ini alhamdulillah udah nggak ini sih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah atas izin Allah ya Pak ya. Kalau yang pendarahan tadi ada hubungannya sama sifat tuh sifat apa Pak? Kalau pendarahan tadi, insya Allah biasanya itu dengan emosional, biasanya itu emosional. Kalau flek itu memang berhubungan dengan sesuatu yang dilakukan khususnya bagi ibu-ibu hamil itu dengan emosi. Makanya kalau dalam hadis ceritakan la taktub walakal jannah, jangan marah bagimu surga, itu sebenarnya terbukti dari kehidupan sehari-hari. Jadi kayak Tita sendiri itu dengan suaminya kan baru ya, namanya menikah itu kan baru, belum mengenal, belum begitu paham istilahnya. Jadi pada saat ada hubungan secara emosional beberapa bulan di rumah itu kan belajar untuk bersikap mencoba menyesuaikan. Nah di titik-titik menyesuaikan ini pasti ada hang istilahnya, ada hang yang ada ketidakcocokan itu pasti ada ya. Nah di titik itulah mulai, apalagi kehamilan itu diinginkan oleh semua pasangan rumah tangga. Jadi pada saat diinginkan kemudian hamil, kemudian ada ketidakcocokan lagi dengan pasangan atau kalau Tita itu dengan suami, ya itu tetap Allah itu memberikan tanda istilahnya, memberikan sensornya seperti itu. Jadi blooding mamanya. Nah itu kalau dengan suami masih belum, karena blooding itu hanya menandakan bahwa kamu ada salah itu aja. Tapi kalau mamanya itu dengan suami, kalau dengan orang tua cepat biasanya, kalau dengan orang tua malah langsung jatuh. Kalau marahnya itu dengan orang tua, dengan ibu atau dengan bapak jatuh biasanya. Kalau dengan suami nggak terlalu lah. Kecuali ada sifat benci ya pada saat itu sama suami, benci sekali gitu. Nah itu jatuh biasanya. Keguguran. Nah keguguran itu teman-teman praktisi kedokteran biasanya, oh kandungannya lemah loh. Saya enggak. Itu dari akhlak memang. Ya, makanya Tita pada saat itu dia mencoba mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dijawab langsung hilang bloodingnya seperti itu. Kemudian masih ada flek. Nah flek itu kalau gerak. Nah kalau gerak berarti berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Tapi kalau flek ini pada saat hamil, nah ini berarti tetap ini berhubungan dengan suaminya. Itu berhubungan dengan suaminya. Jadi semua pergerakan menstruasi yang mundur atau yang maju atau keputihan atau yang tidak keluar menstruasi atau sel telurnya kecil itu insya Allah berhubungan semuanya. Jadi menstruasi yang seperti kayak Tita blooding itu ya itu dari emosi dengan suami. Kalau yang flek itu ada sesuatu yang dikerjakan yang menimbulkan Tita emosi seperti itu sih. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kayak air mendinginkan, nah itu kalau diberi nasihat sama suaminya nggak diterima, bukan marah ya, jarang diterima, itu jadi enek istilahnya. Itu salah satu peringatan dari Allah gitu. Iya, itu kan sebenarnya rasa sayangnya Allah itu dimunculkan kepada manusia sebenarnya. Jadi nggak cuma orang Muslim aja, jadi manusia biasa pun tetap seperti itu. Ada kayak umpamanya blooding terus-terusan, dia belum punya suami, nah berarti ini urusannya dengan orang tua. Jadi terus blooding, nah ini orangnya ngawur dengan orang tuanya. Siapapun wanita yang blooding, dia belum punya suami, omongannya pasti kacau dengan orang tuanya, marah, emosional, walaupun disimpan. Insya Allah seperti itu. Om, ya. Ngomongin pendarahan sama menstruasi nih Om. Sebulan yang lalu Anin itu waktu menstruasi maju Om 10 hari. Nah, 2 kali ya? Enggak, sekali. Oh yang kemarin majunya? Enggak, sekali. Jadi harusnya di akhir bulan dia jadi maju ke pertengahan gitu, 10 hari gitu Om majunya. Itu karena sifat apa ya Om yang harus Anin rubah?
Kalau menstruasi maju itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama itu kamu ada ngotot dengan orang tua. Jadi kamu punya keinginan tuh ngotot dengan emosi, walaupun kadang-kadang ngototnya nggak tampak sama orang. Tapi kalau kamu ngerti sendiri, iya memang saya lagi ngotot sama orang tua, keinginan saya seperti ini. Nah, kejujuran itu memang kejujuran itu sulit ya, untuk orang biasa itu sulit sebenarnya, jarang sekali yang seperti. Tapi kalau mamanya ngerti, diem gitu waktu sebelum maju mamanya, oh iya ya, saya ngotot sama orang tua saya, ngotot aja di situ. Jadi itu ditampakkan bahwa menstruasi itu seperti, mohon maaf ya, seperti kalau cewek itu mulut, sama seperti mulut ceritanya. Kalau dia omongannya kuat ya menstruasinya akan lebih maju, istilahnya seperti itu. Tapi kalau momennya dia diem, nggak jarang ngomong, itu menstruasinya kadang malah mundur, seperti itu. Jadi bisa didetek lewat situ. Saya menstruasi itu jarang maju, malah mundur aja gitu. Kadang 2 bulan baru sekali, itu langsung kedetek bahwa dia jarang ngomong dengan orang tuanya. Jarang ngomong, jadi bukan miskomunikasi, jarang ngomong. Jadi jarang ngomong itu begini, kalau ada masalah dia menutup biasanya, diem aja. Itu menstruasinya mundur, atau bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, seperti itu. Insya Allah. Tapi kalau kamu tadi maunya maju, insya Allah ada keinginan kamu yang kuat mau kamu omongin ke orang tua, atau memang kamu sudah omongin ke orang tua. Saya nggak tahu sih, tapi benar apa? Betul Om. Betul. Masa apa? Kamu ingat waktu itu? Om, kadang tuh suka apa yang opini papa gitu kan Om, ini si papa sih, lebih ke papa. Anin kadang suka kok nggak srek ya gitu. Kadang mau ditahan, tapi kadang jadi Anin ungkapin Om, kayak bener kata Om tadi gitu Om. Akhirnya otot-ototan gitu ya? Iya Om. Tapi Anin udah minta maaf Om, sama papa udah minta maaf. Nggak, itu tanda saja sih sebenarnya, tanda dari Allah Ta'ala bahwa kalau kamu langsung dijawab sama Allah Ta'ala, menstruasimu maju, berarti ya insya Allah imanmu cukup lah, istilahnya cukup untuk menjadi, Allah itu nyentil kamu aja di titik itu. Jadi jangan, ya diingat aja, dikasih peringatan ya, supaya berubah. Nanti kalau kamu paham ya nanti kembali lagi di posisinya seperti itu. Mohon ampun. Aku penasaran nih, Om mau nanya ke Tita. Ya boleh. Nah, kamu selama hamil itu ada yang namanya, kan kata orang-orang tuh ada ngidam. Ada nggak sih? Kamu ada nggak sih kepengen apa gitu? Kalau ngidam sih, aku ngerasa enggak ya, insya Allah. Tapi kalau kepengen, emang dasarnya aku kepengenan nggak sih, Pak? Ya kalau dia mah kepinginan sebenarnya. Kayak maksudnya pengen maem ini, tapi enggak pun juga enggak kenapa-napa. Sebenarnya ada nggak sih Pak ngidam itu gimana? Ngidam itu kan kebudayaan aja. Kalau orang bilang itu kan ngidam itu kan keinginan bayi, kalau bapak enggak. Keinginan maknya aja kalau itu. Ego maknya karena kebiasaan dia itu kalau punya ego biasanya itu pengen keturutan. Sehingga pada saat dia itu hamil, keinginannya itu lebih kuat, dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu menjadi nafsu. Dan nanti kalau itu ngidam itu kuat terus menerus, si anak itu nanti sifatnya seperti emaknya di titik itu. Jadi nanti suatu ketika si anaknya itu nanti udah mulai remaja, bahwa itu sering ngotot sama orang tuanya. Iya, makanya kalau dalam Islam nafsu itu apapun termasuk keinginan. Ngidam itu kan keinginan. Bukan dihilangkan, direda aja. Kalau memang itu, kalau punya keinginan, umpamanya pingin durian musangking gitu, umpamanya harus ke Malaysia, kan itu kan repot. Itu istilahnya. Ya, Kebetulan bapak saya yang beliin ternyata. Jadi enggak, jadi itu bukan keinginan si jabang bayi atau bayi, enggak. Saya pengen ini keinginan anak saya yang di kandungan nih. Enggak, itu mau bohong. Anak itu belum pernah lihat durian, belum pernah lihat tahu, belum pernah lihat tas, belum pernah belanja di mall, itu kok bisa punya keinginan? Enggak. Nah, itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Atas izin Allah Ta'ala, orang itu nafsunya itu dimunculkan sebenarnya. Jadi si anak itu nanti seperti itu, dia akan lebih nafsunya daripada si ibunya.
kuat sekali. Kemudian kalau nggak di suaminya mamanya nggak bisa nyariin terus jengkel lah, anaknya nanti gitu. Besok itu nanti kalau dia si anak itu nggak keturutan marah. Jengkel sama orang tuanya. Iya, seperti itu. Nah itu jangan, makanya agama itu memang untuk mereduksi, untuk menahan nafsu seperti itu. Jadi jangan diumbat. Makanya sebelum hamil ya belajar untuk menjadi seorang yang baik. Jadi nafsu itu jangan berlebihan, boleh kepingin ya boleh, tapi nanti kalau nggak keturutan itu ya jangan emosi, jangan marah. Itu kan hanya ujian nafsu kita kepengen ini seperti itu. Ya alhamdulillah sedulur beriman, hari ini kita bisa ngobrol dengan Tita anak saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena bagaimanapun juga persoalan-persoalan di kehamilan itu rentan. Kalau umpamanya oh ini kandungannya nggak kuat, nggak ada kandungan nggak kuat, karena sudah di dalam Quran diceritakan bahwa kandungan seorang ibu itu sangat kuat, kokoh istilahnya. Jadi yang menjadikan rusak kandungan itu adalah orang itu sendiri. Jadi Allah sudah membuat itu kokoh. Nah, yang merusak itu orang itu sendiri. Nah, orang itu mau sadar atau enggak terserah, dia akan memilih. Ya. Cerita dari sini adalah cerita sehari-hari kami, saya, anak-anak saya, dan kemudian yang sering main ke rumah, itu cerita sehari-hari yang mencoba untuk taat pada perintah-perintah Allah dari sisi keimanan. Ada malaikat raqib, malaikat atid, itu harus tahu sehingga kita itu paham apa yang harus kita kerjakan sehari-hari. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi sedulur beriman semua. Kalau ada salah, yaitu sifat manusia, sifat kami aja manusia. Kalau ada kebenaran, tak lain atas izin Allah Ta'ala semata. Terima kasih sedulur beriman. Insya Allah nanti ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.